Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar di Akulaku, dan meskipun kita tahu berita terbaru bahwa Akulaku sedang dalam masalah dan juga sedang diusut OJK dan kena pelanggaran berat sehingga aktivitas beberapa kegiatan operasional tentang paylater mereka itu dibatasi. Ya, jadi ada yang ditutup, ada yang tidak bisa digunakan, dan masih ada sih beberapa yang bisa digunakan. Nah, pesan saya buat teman-teman yang sekarang sedang telat bayar di Akulaku atau gagal bayar di Akulaku atau biasa kita sebut juga dengan galbay di Akulaku, teman-teman tidak perlu takut lagi. Teman-teman tidak usah pusing lagi dan teman-teman tidak usah terlalu khawatir terkait masalah galbay seperti ini. Ya, galbay Akulaku apakah bisa otomatis lunas kalau kita nggak bayar? Jawabannya ada kemungkinan bisa. Cuman ya memang ini probabilitas dan kemungkinan aja. Karena ada beberapa ya rekan-rekan itu yang galbe udah 2 tahun, 1 tahun, utangnya dihapuskan atau otomatis lunas. Slik OJK-nya tiba-tiba bersih, terus kemudian di aplikasi juga udah bersih, nggak ada. Nah, itu kenapa dan bagaimana itu bisa terjadi? Ya, memang ini hanya probabilitas dan juga kemungkinan aja. Sekali lagi saya ingatkan, kita memang tidak boleh berharap itu otomatis lunas. Tapi kalau itu memang otomatis lunas, ya alhamdulillah banget, berarti rezeki teman-teman, ya. Tapi saya pengen sampaikan jangan terlalu berharap. Ya berdoa boleh, ya siapa sih nggak boleh berdoa? Berdoa wajib ya. Tapi berharap otomatis lunas, jangan terlalu mengharapkan seperti itu. Karena seperti yang kita ketahui, kita belajar dari pengalaman aja. Banyak juga yang otomatis lunas, tapi banyak juga yang nggak lunas-lunas sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. So, apa yang membuat orang tersebut bisa otomatis lunas? Apa yang membuat orang lain yang sudah lebih lama nominal lebih kecil kok malah nggak lunas? Nah, ini memang sesuatu yang di luar kontrol kita, di sesuatu yang di luar kendali kita. Jadi ya harapan kita ya cuman berdoa aja, berusaha semaksimal mungkin, fokus pada aktivitas apa yang kita kerjakan. Ya kalau kalian pengen niat baik, ya nabung sedikit demi sedikit, ngumpulin sampai utang pokoknya terkumpul, baru teman-teman bisa negosiasi. Ini bisa nggak denda sama bunga dihapuskan? Saya rasa kalau lama pasti mau lah, mereka pasti mau negosiasi seperti itu. Ya, nah. Poin utama dari video ini adalah ingin mengingatkan teman-teman bahwa kalau kalian galbe sekarang, kalau kalian telat bayar dan tidak bisa bayar sekarang, itu bukan akhir dari segalanya loh teman-teman ya. Itu bukan berarti hidup kalian akan berakhir, hidup kalian akan sengsara, enggak. Semuanya berakhir dan tidaknya sengsara kalian dan tidaknya itu tergantung diri kalian. Itu tergantung bagaimana kalian menyikapi dan menanggapinya. Karena apa? Karena ini adalah sesuatu yang teman-teman sebenarnya bisa kontrol, ya. Jadi mulai dari rasa malu, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, itu adalah sesuatu yang teman-teman bisa kontrol sendiri, ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Ya, karena semuanya berawal dari pikiran kita, hati kita tidak tenang, dan lain sebagainya. Itu fokusnya ya muter-muter di situ aja, teman-teman. Jadi, kita sudah tahu bahwa ini adalah sesuatu yang bisa kita kontrol kan. Nah, bagaimana cara mengontrolnya? Karena memang ini tidak mudah bagi teman-teman yang mungkin masih baru banget, baru pertama kali di situasi seperti ini memang masih tidak mudah. Nah, hal yang paling penting yang harus teman-teman lakukan biar teman-teman merasa sanggup untuk melaluinya adalah ya dengan menambah wawasannya. Mengerti betul bagaimana sih hukum sebenarnya kalau kita gagal bayar, yaitu adalah perdata, bukan pidana. Jadi kalau ada ancaman mau dipidana dan lain sebagainya, itu sama saja bohong dan mereka cuma penyebar hoax aja. Nah, cara yang paling ampuh yang saya ketahui saat ini, karena ini menyangkut pribadi masing-masing orang dan nggak bisa orang lain itu ikut campur dalam urusan emosional teman-teman, yaitu adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah SWT. Buat teman-teman yang muslim bisa dengan zikir, bisa dengan istighfar terus ya, bisa dengan sholawat Nabi, bisa dengan baca-baca ayat untuk penghilang kepedihan ataupun untuk penenang hati, bisa selalu mendengarkan sholawat penyejuk hati. Itu percaya atau tidak, saya yakin itu benar-benar ngaruh buat diri kita ya. Jadi jangan remehkan hal seperti ini. Ada orang beberapa pihak yang menilai bahwa bang, utang doa nggak bakal bisa ngelunasin utang kita. Ya kita harus kerja gitu-gitu. Ya memang betul. Tapi apa? Tapi siapa yang ngasih rezeki ke kita itu siapa? Siapa yang mengatur seluruh kejadian yang ada di dunia ini itu siapa? Siapa yang maha membolak-balikan hati itu siapa? Ya yang maha kuasa, Allah SWT. Jadi kalau bagi saya pribadi, itu adalah tempat yang paling powerful untuk kita kembali. Tempat yang paling powerful untuk kita berserah diri.
Ya, percayakan diri kalian dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan jadi jauh hal yang menenangkan dan menjadi luar biasa banget. Ya, kenapa saya bisa bilang seperti ini ya? Karena saya juga melakukannya. Karena saya tahu awalnya tuh sulit teman-teman. Buat konsisten bangun pagi, buat konsisten sholat tahajud aja susah banget. Saya ya mau nggak mau harus ngakalin. Ya, gimana caranya? Ya, HP ditaruh di ujung sana tuh. Jadi kalau mau matiin ngantuk-ngantuk matiin HP harus jalan dulu ya. Habis itu matiin, nah itu langsung aja segera ke kamar mandi ambil air wudhu biar bisa seger lagi. Itu sih yang saya lakukan. Atau teman-teman yang punya HP 2 bisa dimanfaatkan tuh. Misal pinjem HP istrinya atau suaminya, bisa dimanfaatkan. Satu taruh di dekat kalian 15 menit sebelum alarm utama. Yang alarm utama teman-teman taruh di kejauhan sana tuh. Jadi ya 15 menit. Jadi ada penelitiannya memang kalau kita sudah terbangun 15 menit sebelum ya sesuai jadwal kita, itu kita akan jauh lebih mudah untuk terbangunnya. Makanya saya biasanya 15 menit sebelum baru alarm utama saya bunyi. Seperti itu teman-teman ya. Semoga ini mungkin nggak penting ya. Kalian mungkin punya cara yang lebih efektif, tapi ya poinnya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut meskipun kalian gagal bayar di Aku Laku. Yuk kita berdoa bersama-sama. Semoga teman-teman sekarang yang bermasalah di Aku Laku, yang gagal bayar di Aku Laku, bisa senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran rezekinya, agar teman-teman semua bisa melalui semua ini dan lunas semua utangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.